Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua, saudara. Bagi para penonton video ini, kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah untuk yang nomor 2 dari mata kuliah elektrodinamika yang biasa kami sampaikan di kelas-kelas elektrodinamika di Departemen Fisika MIPA Universitas Sriwijaya, ya saudara, begitu. Nah, hari ini adalah materi kuliah kedua, ya. Temanya adalah persamaan Maxwell, ya. Persamaan Maxwell adalah sekelompok persamaan yang menjadi ruh dari elektrodinamika, ya. Hampir semua problem di dalam elektrodinamika selalu diselesaikan dengan melibatkan persamaan Maxwell ini. Baik, saudara, persamaan Maxwell itu ada 4, ya, seperti yang saudara bisa lihat di sini. Yang nomor 1 itu divergensi dari E sama dengan 10, epsilon 0 kali rho. Yang kedua adalah permitivitas, sedangkan rho adalah rapat muatan, ya, muatan persatuan volume. Persamaan nomor 1 ini simbolnya adalah hukum Gauss, ya. Seperti sudah saya sampaikan pada materi nomor 1, ya, waktu kita belajar matematika elektrodinamika, bahwa hukum Gauss integral dari flux medan listrik itu bisa diubah bentuknya yang menjadi seperti ini, ya, seperti persamaan nomor 1. Nah, ini merupakan persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell itu hanya kumpulan persamaan, bukan selalu yang menemukan Maxwell, ya. Maxwell itu yang jelas jadi orang yang mengumpulkan persamaan yang dianggap penting, ya, fundamental dalam elektrodinamika, dan kemudian karena ada kontribusi yang signifikan di dalam memperbaiki persamaan itu, dan orang mengenal kumpulan persamaan ini adalah persamaan Maxwell, ya. Padahal aslinya ya ini persamaan dari banyak orang, ya, seperti nomor 1 adalah hukum Gauss. Sedangkan nomor 2 ini kalau menurut sebuah referensi, ya, buku karangannya David Griffith, ini tidak begitu diketahui gitu siapa yang menemukan persamaan kedua, bahwa divergensi dari B itu sama dengan 0 dan itu berlaku untuk setiap keadaan, itu tidak diketahui, ya. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa hukum persamaan kedua ini adalah persamaannya Gauss juga yang berlaku untuk medan magnetik, ya. Sedangkan persamaan nomor 3 itu adalah persamaan dari hukum Faraday, ya, yang menemukan adalah Newman, ya. Faraday sendiri adalah orang yang mungkin tidak begitu menguasai matematika ini, ya. Zamannya masih sedemikian belum maju matematika, sehingga beliau mungkin hanya menemukan fenomena bahwa jika seseorang mengusik medan magnet, maka ia akan memperoleh medan listrik. Itu adalah fenomena yang ditemukan oleh Faraday. Kemudian hari banyak sekali orang yang mencoba merumuskan matematikally itu seperti apa gitu, ya, fenomena itu. Ya, ketemulah persamaan nomor 3 bahwa V dari medan listrik itu sama dengan minus B per T, ya. Jadi di situ kelihatan bahwa kita mempunyai hubungan antara medan listrik yang muncul oleh karena bisikan medan magnetik. Kemudian persamaan Maxwell yang keempat itu datang dari hukum Ampere, ya, bahwa Q dari B adalah sama dengan U0 kali J. Di sini J adalah rapat arus, saudara, sedangkan B adalah medan magnet. Nah, saudara, dari 4 persamaan ini, mula-mula persamaan ini dianggap benar, ya, dalam arti sempurna gitu secara matematika. Tetapi setelah dilakukan utak-atik oleh Maxwell, ya, semua persamaan 3 yang pertama itu memang benar, ya. Apapun perlakuan matematika yang dikenakan pada ruas kiri persamaan selalu sama dengan ruas kanan, ya. Misalnya kalau yang nomor 3 itu seandainya kita menggunakan operasi divergensi bersama 3, kita akan memperoleh divergensi dari kel E, ya, sama dengan divergensi dari do B per do T. Nah, saudara, di ruas kanan menghasilkan 0 karena operasi divergensi dengan turunan terhadap waktu itu bersifat kompatibel, ya. Jadi mereka boleh tukar posisi
sehingga saya bisa menulis do/T di depan, kemudian di belakang ada divergensi dari B. Ya tentu saja karena persamaan nomor 2 divergensi dari B tentu adalah 0, turunan 0 terhadap waktu tentu adalah 0. Jadi ruas kanan jelas-jelas memberi 0. Sedangkan ruas kiri divergensi dari sebuah curl itu menurut aljabar vektor itu hasilnya selalu 0 ya. Jadi kalau kita punya curl dari suatu medan vektor kemudian padanya dikenakan operasi divergensi, hasilnya adalah 0. Nah, Maxwell mendapati bahwa persamaan nomor 4 ini yang tidak konsisten ya. Persamaan nomor 4 itu kalau dikenai operasi matematika divergensi misalnya, itu ruas kiri akan memberi 0 ya. Seperti tadi baru saja saya katakan, divergensi dari suatu curl itu adalah 0. Sedangkan ruas kanan hasilnya adalah mu 0 kali divergensi dari vektor rapat muatan. Vektor rapat muatan itu divergensinya bisa jadi 0, tetapi tidak selalu 0 ya. Jadi ada keadaan tertentu di mana ruas kanan dari persamaan Maxwell ini divergensinya tidak 0. Sehingga dengan begitu kalau ruas kiri selalu 0 sedangkan ruas kanan tidak selalu 0, kadang-kadang tidak 0, maka itu menunjukkan ada hal yang salah ya. Jadi jelas sekali persamaan nomor 4 adalah sebuah persamaan yang tidak konsisten ya secara matematika. Nah, hal ini diketahui oleh Maxwell sehingga Maxwell merasa perlu memperbaiki persamaan ini ya, sehingga dapatlah persamaan yang lebih baik gitu ya. Ini yang saya sampaikan itu ada di dalam lembar yang sekarang kita hadapi ya. Di situ saya tuliskan dengan kata-kata barangkali mungkin diperlukan oleh mereka yang tidak sempat mendengar apa yang saya sampaikan ini ya. Baik saudara, halaman ini isinya adalah tulisan ya, tulisan yang isinya ringkasan tentang apa yang baru saja saya sampaikan ya. PowerPoint itu seharusnya isinya sedikit, tapi ini banyak cerita karena persamaan Maxwell itu memang banyak cerita ya, banyak narasi yang diperlukan. Nah, di sini saya tuliskan bahwa di ruas kiri ada curl dari ada divergensi dari curl medan magnetik B, di ruas kanan ada mu 0 kali divergensi dari arus C ya. Dari situ tadi sudah saya sebutkan bahwa ruas kiri pasti 0, ruas kanan belum tentu 0 ya. Nah, ini adalah yang menjadi alasan mengapa Maxwell perlu memodifikasi persamaan nomor 4 sehingga harapannya dengan begitu persamaan itu secara matematika menjadi persamaan yang konsisten ya. Nah, ini ada perjalanan bagaimana koreksi dari Maxwell itu dilakukan ya. Jadi intinya Maxwell ingin menjadikan persamaan nomor 4 itu konsisten. Bagaimana caranya? Tentu saja kalau divergensi suatu medan curl dari suatu medan vektor itu ya sama dengan divergensi dari sesuatu di ruas kanan, sedangkan divergensi dari suatu curl itu harus 0, maka ruas kanan itu harus 0 ya. Bagaimana menjadikan ruas kanan jadi 0? Mudah sekali ya, apa yang ada itu harus dihilangkan ya, dikurangi dengan negatifnya. Jadi di sini jelas sekali Maxwell itu menyiapkan persamaan sehingga ruas kanan mu 0 kali divergensi dari J itu harus dikurangi dengan dirinya sendiri ya. Oleh karena itu kita ingin tahu divergensi dari J itu seperti apa sehingga ruas kanan persamaan itu laku. Nah, untuk itu mungkin Maxwell waktu itu melihat kembali persamaan yang juga fundamental di dalam elektrodinamika, yaitu tentang persamaan hukum kontinuitas. Saudara, persamaan divergensi dari J sama dengan min doro per dt ini adalah persamaan hukum kontinuitas ya. Apabila muatan listrik itu bersifat konstan, misalnya konstan dalam arti dia tidak bisa dilenyapkan ya, maka jumlahnya di mana-mana akan konstan ya. Ini saya sering mengatakan pada para mahasiswa hukum ini menyatakan bahwa kesibukan lalu lintas di jalanan ya, kalau menjelang orang pulang kerja itu sama dengan kecepatan atau laju pengurangan kendaraan yang sedang diparkir ya. Rho itu adalah gambaran kendaraan yang diparkir, dia berubah terhadap waktu ya, makin lama jumlahnya makin sedikit, itu akan menjadikan kesibukan di jalan dalam bentuk divergensi dari J ya. Jadi hukum seperti ini sangat rasional ya, sangat logis, mudah sekali dipahami. Nah, di dalam dunia elektrodinamika juga ada keadaan seperti itu ya. Sehingga dengan demikian maka kita lebih tepatnya Maxwell waktu itu memilih ini divergensi
sama dengan minus dou per dt ini sebagai cara jalan untuk memperbaiki persamaan. Nah, oleh karena hukum Gauss yang nomor 1 bahwa rho itu juga dapat ditulis sebagai epsilon kali divergensi dari E, ya, maka tentu saja divergensi dari J yang sama dengan dou per dt sekarang bisa ditulis seperti persamaan paling bawah itu, ya, sama dengan minus dou per dt dikalikan dengan dari epsilon 0 divergensi dari E, ya. Jadi kuncinya ada di situ. Nah, ini dengan dikalikan dengan epsilon 0 di depannya akan ditambahkan ke ruas kanan persamaan nomor 4 sehingga dengan begitu hasilnya akan menjadi 0, ya. Saudara lihat lembaran ini paling atas itu adalah apa yang saya katakan, dia itu harus dikurangkan pada persamaan nomor 4 sehingga suku ruas kanan 0 divergensi dari C itu dikurangi dengan derivatif kira hasilnya haruslah 0. Dengan begitu, kalau kita lihat secara matematika, karena nilai dari mu 0 divergensi dari C adalah negatif divergensi dari mu 0 epsilon 0 dou E per dt, maka besaran itulah yang harus dikurangi, ya. Mu 0 divergensi dari C dikurangi dengan minus divergensi dari mu 0 epsilon 0 dou E per dt. Nah, oleh karena itu kalau disusun ulang, kita akan memperoleh sebuah persamaan baru yang saya beri warna kuning itu, ya. Persamaan inilah yang menjadi persamaan nomor 4 yang dianggap sempurna gitu, dalam arti tidak seperti semula, ya. Ini kalau seseorang melakukan operasi matematika divergensi sekarang, ya, jika ruas kiri itu sama dengan 0 maka ruas kanannya juga 0, ya. Persamaan ini lebih konsisten, dan seorang penulis David Griffith mengatakan persamaan Maxwell yang dikoreksi ini lebih estetika gitu, ya, lebih indah daripada bentuknya semula. Why? Karena kalau semula kita hanya melihat adanya medan magnet dari keberadaan arus listrik, ya. Sekarang kita melihat bahwa medan magnet itu juga bisa muncul dari perubahan medan listrik terhadap waktu, ya. Jadi kalau Michael Faraday itu mendapati bahwa jika kita mengusik medan magnet kita memperoleh listrik, tentunya pernyataan itu juga berlaku sebaliknya. Kalau seseorang mempunyai medan listrik yang mengalami perubahan, ya, mengalami dinamika itu bentuknya tidak statik, maka kita juga akan memperoleh medan magnet. Nah, saudara lihat suku kedua persamaan Maxwell nomor 4 itu menyatakan itu, ya. Jadi dengan demikian saudara keindahan persamaan nomor 4 yang sekarang menjadi seperti ini jelas nampak lebih indah, gitu, ya, bukan lebih benar saja tetapi juga lebih indah. Nah, saudara, dengan adanya koreksi dari Maxwell tadi, sekarang kita mempunyai persamaan 4 yang bentuknya sedikit berubah, yaitu persamaan nomor 4 itu berubah menjadi seperti itu. Nah, saudara, Maxwell itu mengatakan bahwa J, ya, dou E per dou T dikalikan mu 0 epsilon 0 itu sama dengan mu 0 kali divergensi dari J rapat arus pada suku kedua itu adalah sesuatu yang punya interpretasi khusus, yaitu apa yang disebut dengan rapat arus pergeseran, ya. Jadi kalau yang pertama itu J itu tidak diberi label D, ya. Pada yang kedua itu diberi label D, ya. Huruf D di situ adalah singkatan dari displacement, pergeseran, yang menjadi ciri dari suku kedua yang ditambahkan oleh Maxwell. Nah, sejumlah penulis menyatakan bahwa JDE arus pergeseran itu adalah arus yang muncul oleh karena munculnya medan magnet baru, efek dari perubahan medan listrik terhadap waktu, ya. Dengan kata lain juga JDE ini tentu sangat terkait dengan adanya medan listrik yang terkait dengan waktu yang muncul pada suku kedua persamaan nomor 4. Oke, baik, ya. Sekarang saudara harus ingat bahwa tadi pada waktu saya berbicara tentang persamaan nomor 4 dalam bentuk yang asli, ya, saya katakan bahwa persamaan itu sesungguhnya adalah hukum Ampere, ya. Hukum Ampere itu seperti persamaan yang ada di halaman ini yang paling atas, tetapi suku keduanya belum ada. Yang mula-mula hukum Ampere itu adalah merupakan integral sirkulasi, yaitu integral tertutup B dot dl, mana L itu adalah lintasan tertutup, ya,
yang dimana medan B itu sedang kita hitung ya, sama dengan 0 kali B, itu adalah hukum ampere. Hukum ampere itu sekarang berubah, saudara, dengan adanya koreksi dari Maxwell, maka kita juga harus menambahkan sumbu kedua itu ke dalam persamaan hukum ampere sehingga bentuknya menjadi seperti itu. Nah, tentu saja kita kalau menggunakan hukum ampere untuk menentukan persamaan yang kita tadi menyelesaikan soal-soal yang kita hadapi, kita harus lebih hati-hati dalam hal ini. Bagaimana cara suku kedua itu diikutkan atau misalnya. Nah, nanti pada kesempatan lain saya akan memberikan contoh soal bagaimana persamaan Maxwell, persamaan hukum ampere yang baru ya, yang terpaksa ikut berubah ini bisa kita gunakan. Nah, seterusnya dalam halaman ini saudara melihat bahwa ada saran ya, kalau nulis persamaan itu jangan seperti yang tadi ya, ruas kiri isinya besaran medan, di ruas kanan juga ada medan ya. Persamaan nomor 4 itu E-nya medan listrik itu di sebelah kanan. Di persamaan nomor 3 medan di sebelah kiri ada kel dari E, sebelah kanan ada minus dp per dt. Bagaimana kalau medan-medan itu dikumpulkan? Yang saya maksud dengan medan tentu adalah E dan B. Sedangkan sumbernya itu ada di sebelah kanan. Saudara lihat keseluruhan dari persamaan ini, sumbernya ada muatan yaitu diwakili oleh besaran rho dan arus listrik yang diwakili oleh besaran J ya. Nah, ini ada saran, ada ajakan pada kita untuk mengubah persamaan itu sehingga medan itu seluruhnya ada di sebelah kiri dan ruas kanan itu semata-mata adalah tempat untuk menyatakan sumber-sumber dari medan itu. Nah, saudara, ini ada sedikit contoh soal ya. Contoh soal menyangkut persamaan Maxwell. Nah, contoh nomor 1 itu ada pertanyaan yang mungkin beberapa orang mengira ini masih akan sulit dikerjakan, dan nanti sebetulnya bisa ya. Kalau soal ini kita simak, kita punya sebutir proton yang ada di dalam bangun seperti itu, yang mengambang di tengah-tengah ya, di pusat dari hemisfer ya, separuh bola gitu ya. Terus kita ditanya berapakah besar dari flux medan yang menembus dinding dari mangkok itu ya. Nah, kalau saudara menguasai hukum ampere atau hukum Gauss maksud saya seperti yang dinyatakan di bawahnya, maka persoalan ini sangat mudah untuk diselesaikan ya. Saudara tahu kalau kita mempunyai permukaan tertutup ya, andai kata proton ini berada di dalam sebuah bola, maka menurut hukum Gauss, flux yang keluar yaitu integral dari E dot dA, di mana A ini adalah luasan tertutup, hasilnya sama dengan Q dibagi epsilon nol. Nah, sekarang saudara yang kita punya ini adalah satu bidang yang hanya setengah bola. Ya, kalau seluruh bola itu hasilnya adalah Q per epsilon nol, maka setengah bola itu berapa fluxnya? Ya tentu hanya setengahnya. Jadi jawabnya sangat mudah, ada di kalimat yang bawah itu bahwa flux yang diterima oleh mangkok ya pada dinding bagian dalamnya itu adalah setengah dari Q dibagi epsilon nol. Ya, saudara lihat betapa sangat mudahnya soal ini. Kemudian yang kedua, kita punya soal lain. Ini ada sebuah medan listrik yang dinyatakan dalam segi koordinat bola dalam bentuk seperti itu ya, ada 3 suku di dalamnya, yaitu AR kuadrat pada arah R, kemudian B cos theta dibagi dengan R pada arah theta, dan kemudian C pada arah B. Nah, ABC ini adalah besaran konstanta. Dari situ kita diminta apa gitu ya? Kita menentukan berapakah rapat muatan medan listrik yang telah menghasilkan berapakah rapat muatan listrik yang sudah menghasilkan medan listrik seperti ini ya. Jadi kalau E medan listrik itu saudara itu bisa ditimbulkan oleh dua sumber, yang nomor satu adalah muatan listrik, yang nomor dua adalah kontak dengan magnet seperti tadi sudah saya sebut. Nah, ini yang kedua ini. Yang pertama ini kita yang dapat medan listrik seperti itu, lalu ditanya berapakah atau bagaimanakah rumusan untuk rapat muatan. Nah, mudah juga ini ya, rapat muatan itu adalah rho, sehingga rho sama dengan epsilon nol ya kalikan divergensi dari E. Sehingga dengan mempunyai medan listrik seperti ini, kita mencari divergensi juga tidak sulit ya. Saudara harus tahu bahwa medan listrik adalah medan yang mempunyai simetri bola ya. Jadi sistem koordinat yang digunakan itu yang paling memudahkan adalah sistem koordinat bola. Pada kuliah
yang lalu ya pada materi pertama saya sudah menyampaikan bagaimana pernyataan dari operator Nabla ya, khususnya divergensinya itu di dalam sistem koordinat bola ya. Pernyataannya seperti yang ada di sini ya, pada baris nomor 1 itu ada divergensi dari E ya. Itu kalau kita terapkan ya, hasilnya pada bagian suku pertama kita perlu memasukkan ER, yaitu komponen dari E yang arahnya menuju R ya. Yang kedua adalah komponen E yang arahnya menuju sudut theta, yaitu di dalam kurung itu ada sin theta kali E theta begitu. Yang ketiga adalah suku dari E yang mengarah pada P ya. Dari situ saudara lihat ini semua saya masukkan dan hasilnya relatif sederhana diperoleh seperti di bawah itu ya. Nah di bawah itu kalau kita lakukan sedikit langkah matematika, kita akan memperoleh persamaan yang sedang kita cari, yaitu rapat muatan rho. Rapat muatan rho sama dengan epsilon kali di dalam kurung ada 4AR minus 2B dibagian kuadrat sin theta. Ini adalah hasil coret-coret saya ya, hasilnya seperti itu. Nah saudara, begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan ada sambungan materi lain, dan bagi saudara yang mungkin kebetulan mahasiswa kami juga, mudah-mudahan ini bisa menjadi materi belajar ya bagi siapapun yang membacanya, barangkali saudara juga ingin ikut membacanya ya. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan saya ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.